Apakah sudah presensi semuanya? Tidak ada masalah ya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau ada yang belum berhasil untuk presensi, nanti tolong saya diberitahu melalui WA Group. Tuliskan nama dan NIM, nanti akan saya inputkan manual. Oke, baik. Sebenarnya overview hari ini hanya 3 ya, jadi nanti akan saya sampaikan untuk pendahuluan IMK. Paling tidak kalian paham dulu IMK itu nanti kita mempelajari tentang apa. Kemudian ada antarmuka atau interface, sama saja ya antarmuka atau interface. Kemudian kita akan mempelajari tipe-tipe sistem yang ada di IMK itu apa saja. Faktor manusia, pastinya akan ada faktor manusia yang kemudian akan mengubah interface atau mungkin harus memperbaiki interface, nanti lebih condong ke faktor manusia dan keanekaragaman manusia. Sama halnya ketika kita biasa menggunakan WhatsApp gitu ya. Biasanya untuk mobile phone itu WhatsApp-nya biasanya ditaruh atau diletakkan di halaman paling belakang di mobile phone gitu ya. Tetapi kalau seumpama kemudian WhatsApp itu seumpama tergeser ke page yang paling belakang, pasti kita akan merasa kebingungan. Nah, jadi untuk mobile phone atau mungkin komputer itu sudah mengubah dari pola pikir kita, kebiasaan kita, dan juga attitude kita. Nah, ini nanti kita akan bahas di sini. Sebenarnya saya tidak mengharuskan kalian untuk ketika saya tanya definisi IMK harus sama persis seperti slide yang saya berikan, tidak ya. Jadi kembali saya sampaikan untuk beberapa source atau sumber nanti bisa kalian cari juga di internet, tetapi referensi ini hanya satu buku yang saya gunakan yang kemarin sudah saya bahas. Jadi untuk interaksi manusia dan komputer ini adalah disiplin yang berkaitan dengan desain evaluasi dan implementasi sistem komputasi interaktif untuk digunakan manusia dan dengan studi fenomena manusia di sekitarnya. Kemudian untuk definisi IMK ini tidak sekedar mendesain interface saja, tetapi karena saat ini computer devices sangat bervariasi, kemudian komputer meliputi desktop PC, kemudian source computer atau devices lain seperti ATM, itu dia beberapa interface pun akan berbeda pula gitu ya. Kalau kita ke ATM, apakah perlu membaca manual booknya bagaimana mengoperasikan ATM tersebut? Tidak ya. Kalian bisa langsung menggunakan ATM? Sejak pertama kalian punya kartunya, kartu ATM-nya? Bisa? Bisa, Bu. Kenapa bisa? Karena sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Jelasnya di mana? Interface-nya? Interface-nya jelas dan mudah digunakan oleh user. Oke. Kira-kira ketika saya tanya ATM ini sebenarnya user profile-nya siapa saja? Usernya nanti yang akan menggunakan siapa saja? Ada yang tahu? Kenapa dibikin semudah itu, sesimpel itu? Kira-kira apakah developernya sudah mengetahui usernya nanti siapa? Hanya mahasiswa saja yang menggunakan ATM? Tidak, Bu. Oke, berarti untuk ATM ini digunakan untuk keseluruhan dari range umur mulai dari ya mungkin anak-anak pun saya yakin bisa, sehingga kemudian untuk kalangan untuk yang lebih dewasa pun tetap bisa. Sehingga untuk ATM ini memang digunakan untuk umum. Ketika memang kita sudah mengetahui user profile-nya siapa, tidak semua orang itu literate dengan bagaimana cara pengoperasian komputer. Kemudian untuk ATM ini dibikinlah sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan sekonsistensi mungkin. Ya, jadi kita untuk menghadapi interface ATM kita tidak akan pernah merasa kesulitan ya, biasanya seperti itu. Mungkin kecuali ketika ada yang memang harus seperti kode yang harus diketikkan atau mungkin beberapa cara yang harus
harus dilalui gitu ya. Tetapi kalau untuk penarikan uang ya atau mungkin beberapa hal yang biasa kita lakukan di ATM itu tanpa perlu kita membaca manual book gitu ya. Nah, IMK ini termasuk interdisipliner, jadi dia termasuk bidang yang interdisipliner. Ini ada computer science, ini aplikasi desain yang biasa digunakan juga untuk human interface. Kemudian industrial design, kemudian ada psikologi dan sosiologi, kemudian ada antropologi. Nah, ini semua biasanya juga saya tanyakan di ujian ya. IMK termasuk bidang interdisipliner ini mencakup apa saja. Nah, ini biasanya saya tanyakan juga di ujian. Nah, kemudian untuk use and context, sebenarnya untuk use and context ini bisa langsung kita baca secara gamblang ya. Jadi di sini sebenarnya hanya untuk memperjelas saja bagaimana interaksi manusia dan komputer itu berlangsung. Interaksi manusia dan komputer ini selalu dimulai dari bagaimana manusia itu memperlakukan suatu sistem. Ya. Ada language, kemudian ada information processing, yang kemudian akan diproses melalui input output devices seperti yang saya tanyakan kemarin, entah itu keyboard, entah itu touchscreen, atau mouse dan sebagainya. Nah, ketika manusia sudah berinteraksi dengan menggunakan input atau output devices, kemudian dari komputer atau sistem akan memberikan feedback berupa komputer grafik atau mungkin dialog arsitektur ya. Kemudian ada 3 komponen IMK di sini meliputi desain, kemudian implementasi teknologi dan tools, kemudian evaluasi tes. Nah, di sini ada 3 ya, ada 3 komponen di mana desain ini meliputi pastinya tentang faktor manusia, grafik desain, kemudian pengumpulan kebutuhan, dan juga analisis tugas. Nah, ini pertama yang harus kita lakukan adalah mendesain. Kira-kira faktor manusianya seperti apa, ya. Kemudian kira-kira nanti untuk attitude-nya manusia itu akan memberikan feedback seperti apa. Kemudian untuk tahap yang kedua ini adalah implementasi teknologi dan tools. Teknik prototyping kita harus memberikan ide-ide ya, kita harus menuangkan ide itu di sebuah objek. Contohnya ketika kita melihat ada mahasiswa arsitektur yang menuangkan idenya melalui maket. Jadi dia langsung membuat maket, kemudian dia akan mendesain kira-kira bentuk gedung atau mungkin bentuk rumahnya nanti seperti apa. Nah, itu termasuk teknik prototyping. Kemudian ada development tools juga. Nah, setelah itu, setelah semua prototyping dan construction juga sudah dilalui, kemudian pastinya kita akan masuk dalam evaluasi dan tes. Nah, kegunaannya evaluasi ini apa teman-teman kira-kira? Kenapa harus membutuhkan evaluasi sih? Kenapa tidak langsung kita publish saja, kemudian kita jual belikan produk itu? Kenapa harus ada evaluasi? Kira-kira apa? Ada yang tahu apa yang dilakukan ketika developer itu melakukan evaluasi? Silakan. Kenapa evaluasi itu digunakan? Kenapa nggak langsung saja? Kira-kira apa nih? Kenapa desain, kemudian implementasi, kemudian kita harus melalui evaluasi? Ya, evaluasi ini biasanya digunakan untuk melihat kira-kira di mana sih errornya, kemudian kira-kira di mana sih kurang efektifnya, efisiensinya, supaya apa? Ketika kita sebelum mempublish produk tersebut, ya, tidak mengalami kerugian yang tinggi karena ketika kita sudah mengimplementasikan berupa hasil jadi itu akan membutuhkan biaya yang sangat banyak dan juga membutuhkan tenaga yang cukup besar dan juga waktu yang cukup banyak yang hilang gitu ya. Jadi evaluasi ini perlu dilakukan sebelum mempublikasi berupa produk.
Kemudian untuk antarmuka, ya, ini interaksi antara manusia dengan komputer ini terjadi melalui via interface. Ketika tidak ada interface, manusia tidak dapat langsung berinteraksi dengan komputer karena harus ada yang menjembatani, yaitu input dan output devices. Antarmuka yang buruk akan berakibat poor learning, kemudian high training cost, kemudian ada loss of custom, frustration, annoyance, confusion, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat beberapa website ya, kira-kira kalian tahu tidak yang termasuk antarmuka buruk, kira-kira yang mana nih? Ada yang pernah membuka website yang kemudian akan kita bisa melihat, ternyata sangat buruk sekali untuk interface-nya. Kira-kira website apa ya? Ada yang tahu? Sharing saja, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Mungkin contohnya saja, kita mungkin pernah membuka Detik ya. Nah, kira-kira saya memberikan contoh detik.com ya. Detik.com itu ya. Kira-kira poor learning-nya di mana sih? Kira-kira antarmuka yang buruk di bagian mananya ini, teman-teman? Pernah membuka Detik.com ya? Apa sih yang membuat dia semakin terlihat buruk antarmukanya? Ada yang tahu? Kalian merasa terganggu adanya pop-up tidak? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Pop-up itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Pop-up itu untuk apa? Iklan. AdSense. Ya, kenapa iklan itu dibikin pop-up? Nah, pop-up itu memang didesain untuk memberikan perhatian dari usernya supaya mata kita bisa langsung tertuju ke pop-up tersebut. Ketika tanpa kita klik close, dia tidak akan close. Atau mungkin bisa jadi kalau kita scroll ke bawah ataupun ke atas, pop-up itu akan terus mengikuti kita, ya, seperti itu. Nah, biasanya website yang buruk antarmukanya selain dengan beberapa panel-panel iklan yang terlalu banyak, kemudian juga layout dari penulisan, layout dari penataan ya, penataan gambar, penataan tulisan, atau mungkin fontnya, atau mungkin juga warna background dengan tulisannya itu akan terlihat tidak ngeblend, atau mungkin ada beberapa hal poor lainnya yang akan terlihat seperti ini, sepertinya antarmukanya buruk atau mungkin memang harus diperbaiki. Nah, biasanya nanti ada beberapa user yang akan mengeluhkan ketika kita melihat website yang ternyata websitenya kurang bagus ya dilihat ya, kayaknya harus diperbaiki di bagian interface-nya ya. Kemudian manusia akan merasa frustasi menggunakannya, kemudian merasa terganggu dengan website tersebut karena mungkin ada beberapa panel yang mengganggu gitu ya. Nah, ini pasti juga ada beberapa aplikasi Play Store mungkin ya, aplikasi yang ada di mobile phone yang kemudian akan terlihat buruk antarmukanya, itu pasti juga ada. Oke, ini adalah contoh ketika interface itu terlihat sangat penting tetapi sering diabaikan. Ya. Jadi ada bencana PLTN 3 Mile Island. Nah, ini terjadi ledakan nuklir di sana. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah ada banyak tools yang harus digunakan oleh operator. Tetapi operator tidak diberikan pelatihan khusus untuk mengoperasikan tools yang ada. Jadi ketika ada error, operator tersebut salah klik atau mungkin salah mencet ya interface yang ada di sini, karena kita bisa melihat ya terlalu banyak sekali tombol yang harusnya diberikan training juga untuk operatornya supaya lebih bisa menguasai dari beberapa tools atau interface yang harus dia gunakan. Nah, seperti ini. Banyak sekali tombol-tombol, banyak sekali tools yang memang tidak diberikan tulisan ya. Entah itu contoh sederhananya saja on atau off ya, close atau open. Nah, seperti itu. Ini kemudian mengakibatkan kesalahan operator ketika memencet tombol yang kemudian akan
membuat nuklir itu meledak. Nah, ini memang benar-benar terjadi ya teman-teman ya. Interface itu sangat penting. A good interface. Interface yang baik itu seperti apa ya? Interaksi yang baik itu adalah interaksi yang mudah, interaksi yang natural ya. Kemudian ukurannya pun juga secara umum kita bisa oke lah, ini bisa cukup kita baca, dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian untuk tidak hanya sekedar estetika untuk mempertimbangkan, jadi kita tidak bisa mengikuti ego developer. Contoh nih ya, saya suka warna biru, sehingga ketika saya mendevelop beberapa sistem itu akan saya berikan warna biru semua. Tidak seperti itu ya. Nah, untuk pemilihan warna biasanya untuk warna-warna yang rileks itu biasanya menggunakan warna biru atau hijau. Ya, secara psikis manusia akan merasa lebih tertantang atau emosional ketika melihat warna merah. Nah, biasanya warna merah ini akan jarang digunakan teman-teman untuk beberapa website ya. Kemudian untuk usability ini adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna. Kemudian, apakah itu cukup untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, dengan efisien, kemudian dengan kepuasan dalam konteks pengguna tertentu, sesuai dengan user profile-nya. Oke teman-teman, kalau seumpama ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Tidak perlu sungkan untuk bertanya, silahkan. Saya lanjut dulu. Untuk keragaman sistem komputasi, ya ini ada desain interface bergantung pada the nature of the computer system. Desain interface mempertimbangkan usability. Ini contohnya seperti PC, PDA, smartphone, special purpose, dan device-device lainnya. Nah, ini ada tipe-tipe sistem. Contohnya untuk critical system, ini ada air traffic control, kemudian reaktor nuklir. Kenapa disebut critical system? Karena dia memiliki biaya yang cukup tinggi, kemudian reliability dan efektivitasnya cukup tinggi, kemudian masa trainingnya cukup panjang, ya, long error free performance, kemudian pengingat lewat penggunaan yang sering dan banyak praktek. Jadi banyak praktek yang harus dilakukan sebelum dipublish. Kemudian kenyamanan user sedikit diperhitungkan. Kemudian tipe-tipe sistem komersial dan industrial, ini contohnya seperti banking, production control, banking insurance, order entry, dan lain sebagainya. Dia memiliki training yang biaya yang cukup tinggi, kemudian pembelajaran yang mudah, karena di sini termasuk tipe-tipe komersial, sehingga banyak pula yang akan menggunakannya, bahkan untuk kalangan secara umum. Kemudian speed and error rates relatif dengan biaya, kemudian kenyamanan user juga cukup penting. Biayanya tidak terlalu tinggi ya teman-teman ya kalau yang ini ya. Kemudian untuk office home dan entertainment, ini mencakup word processing, email, komputer, kemudian mobile phone, video games, dan education. Nah, pemilihan fungsionalitas sulit ini karena user mulai dari pemula sampai expert ya. Jadi seperti ketika kita download game ya, biasanya ada yang mulai beginner hingga expert. Nah, ini juga halnya ya juga sama dengan interaksi manusia komputer ya. Kemudian kompetisi ini menyebabkan biaya yang cukup rendah. Kemudian kenyamanan user itu sangat penting karena ketika user nyaman, dia akan selalu menggunakan aplikasi tersebut, dia selalu akan menggunakan program tersebut. Ketika dia merasa tidak nyaman, dia akan berpindah karena beberapa pilihan yang lain pun juga cukup banyak ya. Kemudian kecepatan pembelajaran juga ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Kemudian untuk tipe-tipe sistem ya, di sini ada explore, kemudian kreatif, kolaboratif. Contohnya seperti architectural design system, ini ada benchmark sulit digambarkan karena luasnya task. Kemudian dengan aplikasi ini komputer hanya sekedar alat bantu sehingga user dapat diserap ke dalam tugas-tugas mereka. Nah, dia lebih khusus ya permintaannya dari user ya. Kemudian untuk tipe-tipe sistem, ini untuk socio-technical. Contohnya untuk voting system, identify verification, kemudian crime reporting.
Sistem ini termasuk sistem yang kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendevelop. Kemudian keberagaman kompleks user dengan perbedaan level, kepandaian user itu juga dibutuhkan di sini. Kemudian ada security untuk akses, karena seumpama ini berkaitan dengan voting system, security ini sangat penting ya teman-teman ya, supaya tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Kemudian memberikan feedback dan verification. Interface design menghadapi beberapa tantangan ya. Ini ada ukuran interface kecil sampai besar, karena kita pun juga bisa melihat ketika kita mengakses website dengan menggunakan mobile phone, dia akan terlihat lebih kecil. Kemudian berarti ada beberapa interface yang harus dikurangi atau mungkin dikompres, atau mungkin bisa lebih sederhana dibandingkan ketika kita melihat atau membuka dengan menggunakan laptop atau PC. Kemudian informasi multimedia, multibahasa, pasti kita biasanya akan bisa memilih ya bahasa yang akan kita gunakan, kemudian media yang akan kita gunakan. Kemudian digunakan dalam berbagai konteks, beragam user. Nah, ini juga termasuk tantangan, sehingga developer harus memikirkan interface yang sederhana dan fleksibel ketika digunakan untuk user yang cukup beragam. Kalian mungkin pernah mengetahui tentang intuisi ya. Intuisi ini adalah kemampuan seseorang untuk memutuskan tindakan setelahnya, tetapi tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi dia tanpa mempertimbangkan, tetapi dia langsung mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, itu namanya intuisi. Desainer human machine tidak hanya mengandalkan intuisi, kemudian banyak faktor yang harus diperhitungkan pula, seperti high level theories, middle level, specific, dan juga practical guidelines. Untuk prinsip IMK ya, jadi untuk prinsip-prinsip IMK ini sebenarnya saya memberikan secara umum saja ya. Human ability, skills, dan differences. Kemudian hal ini diaplikasikan untuk mendesain seperti cars, playground, slave, dan lain sebagainya. Jadi prinsip-prinsip ini perlu juga mempertimbangkan tentang faktor manusia, faktor attitude, faktor kebiasaan, dan lain sebagainya. Mendesain IMK adalah bagian khusus dari area desain human factors dengan prinsip dan tuntutan yang khusus. Kemudian user interface adalah bidang khusus dari IMK. Nah, ini hal yang sangat penting sekali untuk interface ketika diaplikasikan dalam IMK. Kemudian ada 3 prinsip dasar. User ingin sesuatu yang mudah pastinya. Ketika itu cara atau pengaksesannya cukup sulit, biasanya akan ditinggalkan user, kemudian akan memilih ke aplikasi lain yang cukup mudah untuk diakses. Kemudian user view berbeda dengan system engineers ya. Dia menggunakan user in mind, jadi dia ketika melihat aplikasi apakah ini sesuai dengan view atau permintaan yang diinginkan dari user gitu ya. Antara komputer dan manusia sebaiknya melakukan hal yang berbeda. Contohnya mungkin kalkulator ya. Mobil, pesawat, peralatan elektronik sekarang sudah menggunakan digital semua ya teman-teman ya, sehingga menarik kemampuan sensor motorik, kemudian akan memberikan kontrol untuk penemuan-penemuan hal yang baru. Kemudian meskipun sudah dilakukan training, tetap terjadi kesalahan fatal. Ini sangat bisa terjadi. Oleh sebab itu, untuk evaluasi di human factors ini sangat penting. Kemudian juga ada beberapa kritik yang bisa disampaikan. Ini pun juga bisa memberikan inovasi, dapat memperbaiki sistem pula. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, semoga nggak ngantuk ya. Nanti kalau semua mau bertanya boleh sekali loh ya. Kalau tidak mengerti atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh sekali untuk ditanyakan ya. Oke, kemudian human factors. Ada kenyataan bahwa desainer tetap melihat biaya dan
penampilan melebihi human factors design. Jadi biaya pun juga nanti akan dipertimbangkan teman-teman. Ya, jangan sampai nanti kita melakukan beberapa inovasi atau mungkin perbaikan desain itu melampaui apa yang sudah kita apa yang sudah kita lakukan sebelumnya seperti perjanjian. Perjanjiannya kita akan dibayar berapa gitu ya. Kemudian waktu yang diberikan berapa. Kita harus tahu, kita harus benar-benar mempertimbangkan ketika kita akan mengaplikasikan desain tersebut, apakah ini sudah sesuai. Ya, harus ada evaluasi. Ketika memang sudah sesuai, baru nanti kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya seperti construction atau mungkin langsung ke tahap yang akhir hasil jadinya. Kecenderungan orang untuk menyalahkan diri sendiri ini seperti ini. Mungkin saya terlalu gaptek ya, contohnya saya terlalu gaptek sih sebenarnya untuk menggunakan sistem informasi sehingga saya tidak bisa mengoperasikan. Padahal bisa jadi sisi developernya yang kurang memberikan simplicity terhadap sistem tersebut. Ya, mungkin ada beberapa kesalahan di sana sehingga user akan menyalahkan dirinya sendiri. Ataukah mungkin saya tidak mengerti cara mengoperasikan komputer, ataukah saya memang terlihat benar-benar buta informasi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tidak selalu atau tidak melulu yang salah adalah usernya karena dia gaptek atau lain sebagainya, tetapi bisa jadi di sini adalah kesalahan developernya karena developer lebih center untuk memilih desainnya sendiri tanpa harus bertanya kepada kliennya atau bertanya kepada usernya, ya. Berapa banyak manusia yang tahu atau menggunakan aspek-aspek di bawah ini? Digital watch, mungkin seperti ini ya, jam tangan yang biasa digunakan, mungkin yang merek iPhone ya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan contoh bahwa, oh jangan-jangan saya tidak bisa menggunakan ini karena saya memang tidak mengerti menggunakannya. Bisa jadi dari developernya pun melakukan kesalahan dalam artian simplicity-nya kurang atau terlalu kompleks ya. Oke, kemudian proses desain ini penting, kita harus mengetahui dulu apa, mengapa, dan bagaimana. Apa yang akan kita buat atau apa yang kita bangun, mengapa harus didesain seperti ini, kemudian bagaimana nanti dalam pengoperasiannya. Nah, ini harus ada what, why, dan how-nya untuk sistem aplikasi sebelum mulai berpikir tentang interface. Nah, ini pentingnya kita harus duduk bersama dengan user, kita harus duduk bersama dengan klien. Kira-kira apa sih yang diinginkan, desain seperti apa yang menjadi permintaan user, ya. Kemudian tujuan dari user needs and usability. Kita harus mengetahui kebutuhan usernya itu apa. Kemudian kegunaannya itu apa, kegunaan dari aplikasinya itu apa. Ya, bukan hanya sekedar kita mendesain yang penting estetik, yang penting cantik. Tidak, tetapi apa yang dibutuhkan di sini dan juga apa kegunaannya dari sistem yang kita buat. Kemudian desainer dapat membuat asumsi yang salah tentang user needs and usability. Jauhkan dari subjektivitas developer. Jauhkan dari keinginan developer untuk memberikan warna sesuai dengan keinginan saya, kemudian font dengan keinginan saya, tetapi kembali lagi kita harus melihat dari human factors tadi. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan? Kira-kira apa sih kegunaan dari interface ini ketika saya bangun nantinya? Nah, kita harus tahu di sini. Oke, user ingin berita yang up to date, pastinya ya. Mungkin koran-koran yang cetak itu ya sudah semakin ditinggalkan ya teman-teman ya. Itu karena apa ya kira-kira ya? Kenapa sekarang tidak banyak yang berlangganan koran? Karena kurang praktis mungkin, Bu. Kurang praktisnya kenapa? Karena kan kalau di koran kita harus buka dulu, nggak langsung kayak di HP gitu, tinggal tap doang. Oke, kira-kira up to date tidak yang ada di koran biasa itu? Tidak, Bu. Kurang Kurang ya? begitu
Kurang begitu ya? Tidak, karena produksinya lama, Bu. Oh ya, produksinya lama. Produksinya itu pastinya perlu beberapa waktu karena tidak hanya sekedar mencetak ya teman-teman ya. Ketika kita melihat koran yang sudah dijual di pinggir jalan seperti itu, biasanya juga harus ada beberapa desain yang dipikirkan seperti penentuan layout ya. Kemudian kita juga harus menunggu dari mungkin wartawan ya, contohnya saja wartawan untuk menyampaikan informasi, kemudian harus dikemas dalam tata cara atau mungkin tata bahasa yang menarik supaya nanti mungkin customer akan tertarik untuk melihat dan membaca dari judul-judul yang diberikan. Nah, itu akan memberikan waktu yang lama. Oke lah, bisa jadi itu up to date karena mungkin itu baru-baru saja terjadi. Tetapi lebih up to date lagi ketika kita mengakses berita di via digital. Entah itu menggunakan HP, entah itu menggunakan komputer, ya. Karena biasanya untuk berita-berita tersebut kita bisa langsung melihat real time bahkan, ya. Karena untuk media sosial sekarang sudah ada live chat, kemudian beberapa ada yang mungkin menggunakan Instagram ya, kita bisa menggunakan live atau mungkin kita bisa langsung bertegur sapa dengan orang-orang di sekitar kita untuk menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Nah, up to date ini kemudian sekarang menjadi hal yang penting, teman-teman. Oleh sebab itu, seperti koran konvensional, koran yang sudah kita sering jumpai ya, bahkan mungkin sekarang sudah jarang ya kita jumpai ya. Itu biasa kita jumpai di beberapa perempatan ya, di jalan-jalan itu ya, yang menjual koran tersebut. Sekarang sudah semakin ditinggalkan ya, karena kita untuk melihat berita pun tidak harus membuka koran konvensional, tapi kita pun juga bisa mengakses internet. Sekarang kita bisa googling untuk mencari informasi, kita bisa melihat berita-berita yang terupdate sekarang. Nah, jadi untuk up to date ya, ini menjadi hal yang pokok. User ingin berita di saat mobile. Contohnya, kalian pasti pernah ya mencari lokasi tempat makan atau mungkin mencari tempat makan yang baru atau wisata yang baru up to date, yang baru viral gitu ya, yang namanya barusan buka, pastinya kita belum pernah ke sana. Nah, tetapi kita tertarik ingin ke sana. Kira-kira di saat mobile kita membutuhkan informasinya itu berupa apa? Berupa Google Map yang harus kita gunakan, contohnya untuk mencari lokasi. Mobile tidak itu kita menggunakan Google Map-nya. Mobile ya, kita nggak mungkin hanya duduk kemudian melihat map-nya itu mungkin untuk mencari arahnya saja. Tetapi ketika kita memang menuju ke lokasi tersebut, pasti kita ada mobilitas yang terjadi di sana. Nah, oleh sebab itu, user pun ingin mendapatkan interface yang efektif, efisien, dan juga bisa digunakan untuk mobile. Internet di sini juga menjadi hal penting teman-teman ya, untuk mencari berita update, untuk mencari beberapa berita yang bisa kita akses secara langsung atau mungkin dengan mobilitas yang cukup tinggi. Internet ini akan menjadi hal yang penting pula. User senang menggunakan display yang kecil dan menggunakan interface yang terbatas. Kita nggak mungkin ya mencari direction atau lokasi tempat wisata itu sambil membawa laptop gitu ya, mencari petanya kemana, arahnya kemana, directionnya kemana. Tidak, kita cukup menggunakan mobile phone saja. Nah, lebih ringkas. User akan senang bekerja pada cell phone sama seperti pada PC ketika melihat email, shop, online shop itu ya. Kemudian menggunakan play game juga. Nah, jarang juga kalian mungkin juga menggunakan mobile phone untuk game ya, pastinya bisa tetap enjoy dengan menggunakan mobile phone. Yang dibutuhkan pengguna dan juga kegunaannya apa? Ya. Software development seringkali over budget. Nah, ini yang menjadi pertimbangan ketika developer harus membuat desain atau mungkin interface, itu harus melihat juga budgetnya. Alasan-alasan usability related, permintaan user yang sering berubah. Nah, contohnya nih, kita sudah duduk bersama dengan klien,
atau dengan user, kira-kira aplikasi yang dibutuhkan seperti apa? Oh, aplikasi ini bisa digunakan untuk semua kalangan, kemudian saya ingin warna ini, kemudian pengaksesannya sampai ini, gitu ya. Kemudian developer sudah mengerti apa yang diinginkan, lalu hands on di laptop, langsung mendesain, gitu ya. Nah, setelah jadi, mungkin tahap pertama ya, kemudian dia akan duduk bersama lagi dengan klien ataupun user, kemudian akan menanyakan apakah ini sudah sesuai. Nah, oh belum sesuai, berarti harus ditambahkan ini. Nah, hati-hati teman-teman kalau kalian nanti menjadi developer ya, amin ya nantinya ya. Nah, kadang-kadang klien ini tidak paham betul bagaimana pengoperasian suatu sistem. Jadi kita harus menjembatani dengan kata-kata yang umum digunakan. Pasti mereka tidak mengerti tentang storage, mereka tidak mengerti tentang interface, gunakan antar muka gitu ya. Jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit ketika kita berinteraksi pula dengan user atau dengan klien kita. Ya, gunakan bahasa yang umum, gunakan cara penyampaian yang sederhana, tetapi jangan sampai itu menjadi miskomunikasi sehingga apa yang diinginkan user itu berbeda apa yang kita ketahui nantinya. Saya kira tadi user mintanya ini, saya kira tadi klien mintanya ini. Tidak, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kita harus. Nah, sulitnya memang seperti ini teman-teman. Jadi mungkin mahasiswa teknik atau mahasiswa informatika untuk menyampaikan hal seperti ini ke bahkan mungkin ke orang tua kalian. Kalian bagaimana menyampaikan yang sepele saja deh. Kalian bagaimana menyampaikan perbedaan antara kuota dengan pulsa? Ada yang pernah mengalami debat dengan orang tua? Kan kemarin sudah isi pulsa, kenapa habis? Oh, ternyata sudah ditergunakan oleh kuota. Nah, kuota itu apa? Kalian pernah berdebat seperti itu dengan orang tua? Pernah ya? Saya kira pun mungkin salah satu atau mungkin beberapa dari kalian pernah. Saya pun pernah. Menjelaskan ke orang tua itu cukup sulit ya untuk yang sudah dewasa terutama ya, yang umurnya 40 ke atas. Mereka biasanya tidak sudah tidak up to date lagi untuk mengetahui informasi hal-hal seperti itu ya. Jadi kita harus tahu pemilihan bahasa yang tepat untuk menyampaikan kuota pulsa itu apa, kemudian sinyal itu apa. Nah, itu PR untuk kalian untuk menyampaikan ke orang tua nanti ya. Gunakan bahasa yang lebih umum atau mungkin berikan contohnya ketika menggunakan kuota pulsa akan berkurang, atau ketika menggunakan wifi kuota tidak akan berkurang dengan mengklik dari user datanya dan sebagainya. Nah, itu harus menggunakan kata-kata yang umum ya teman-teman ya, harus bersabar. Kemudian user tidak mengerti apa yang mereka butuhkan. Nah, ini adalah tantangan developer untuk menyampaikan dan menjelaskan. User tidak tahu apa yang dibutuhkan. Ini sangat menjadi tantangan bagi developer. Sehingga ya, awal mula yang harus dilakukan developer adalah mengetahui usernya ini siapa. Usernya mahasiswakah? Karena untuk sistem KRS contohnya saja ya, atau usernya nanti anak-anak, usernya nanti adalah mahasiswa, usernya nanti adalah kalangan umum dan sebagainya. Kita harus tahu dulu. Nah, ketika user needs-nya itu tidak diketahui, kita lompat dulu saja ke usability. Kegunaannya ini untuk apa? Untuk online shop kah? Untuk KRS kah? Untuk apply tiket atau pembelian tiket atau sistem booking perhotelan dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu. Nah, ketika user tidak bisa menyampaikan kebutuhannya, dengan kita menanyakan usability, kita langsung tahu kebutuhannya apa. Ya, jadi itu cara untuk mengetahui kebutuhan user ketika user tidak tahu apa yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya lucu ya teman-teman ya, tetapi ini sering terjadi. Jadi user tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Contohnya seperti ini. Saya butuh adanya laman untuk pengaksesan about us mungkin ya. Kemudian saya tidak tahu bahwa itu membutuhkan beberapa feature seperti transaksi, pemilihan pembayaran dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya user sama sekali tidak mengetahui apa yang dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengetahui kegunaannya apa sih ini,
aplikasinya apa sih yang akan dibuat, kemudian gunanya apa. Nah, setelah kita mengetahui usability-nya, kita baru bisa mengimplementasikannya. Nah, kemudian tidak cukup komunikasi dan pengertian antara software, developer, dan user. Biasanya ada trial and error ya teman-teman di sini ya. Kemudian biasanya juga ada hal yang berubah. Nah, makanya software developer dan user ini biasanya untuk duduk bersama pun tidak cukup untuk memecahkan solusi ya, untuk mendapatkan solusi. Kebanyakan kegagalan human machine system dikarenakan jeleknya desain dan tidak mengenali user capabilities and fallibilities. Nah, jadi biasanya developer ini ada miss-nya adalah kapabilitas dari user ini sampai mana sih, ya. Jadi benar-benar kita harus tahu user profile-nya itu siapa. Kemudian ada human senses dan abilities. Desainer harus memperhitungkan human senses dan abilities. Seperti vision. Vision itu kita menggunakan apa? Menggunakan indera mata ya, indera penglihatan. Dari sisi visionnya, sensitivity-nya, blindness, dan lain sebagainya. Apakah warna hijau itu sangat baik digunakan atau mungkin dikolaborasikan dengan warna putih, ataupun mungkin kita bisa memilih putih dengan hitam supaya lebih kontras dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang akan melibatkan vision atau sistem penglihatan indera kita. Hearing, apakah perlu nanti ketika kita mendesain interface itu harus ada musiknya, harus ada suaranya? Nah, sepertinya tidak ya teman-teman ya, untuk musik sepertinya tidak, atau mungkin yang cukup simpel saja, mungkin ketika kita memencet button itu akan ada suara kliknya, itu it's okay. Jangan terlalu menggunakan musik berlebihan, jangan terlalu menggunakan audio yang berlebihan. Kemudian touch, sensitivitas keyboard dan touchscreen. Kemudian ada control, ini ada hand-eye, coordination penggunaan pointing devices. Kita bisa menggunakan touchscreen, kita bisa menggunakan joystick, kita bisa menggunakan mouse, dan lain sebagainya. Kemudian ada memory short term. Ya, memory short term ini adalah contoh ketika contohnya mungkin manusia ya, ketika manusia sudah bisa mengingat, tetapi daya ingat itu hanya pendek saja. Ya, ada aspek human cognitive abilities. Manusia ini memiliki short term memory, tapi tidak semua ya. Jadi untuk short term memory ini bagaimana nanti developer harus mempertimbangkan ketika ada usernya memiliki kecenderungan short term memory. Nah, nanti developernya harus membagi tugas ya, membagi task untuk beberapa halaman. Jangan gunakan scroll yang terlalu banyak sehingga membuat user harus scroll ke atas lagi untuk membaca ulang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, gunakan beberapa halaman next atau previous untuk melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Jangan menggunakan scroll yang terlalu banyak, yang penting satu halaman tetapi scrollingnya terlalu banyak. Nah, itu menjadi desain yang sangat buruk nantinya. Ada learning, problem solving, reasoning, kemudian ada decision making dan risk assessment, attention, language communication, dan perception. Kemudian ada recognition. Nah, ini untuk human cognitive abilities. Kemudian masuk ke personality types, tidak ada sistem klasifikasi tunggal untuk mengidentifikasi user personality types-nya. Nah, kemudian desainer harus berhati-hati bahwa manusia mempunyai bermacam-macam respons dan stimulus. Nah, populer sistem klasifikasi ini ada beberapa ya, ada 4 di sini. Ada extroversion, kemudian ada sensing, ada perspective, dan juga ada feeling. Oke, ini kita lanjut saja. Ini hanya untuk pengetahuan tentang awareness of cultural. Nah, kalian tahu teman-teman ini adalah simbol-simbol apa? Ada yang tahu?
Ini merupakan icon, ya. Ini adalah icon. Contohnya saja ketika kita mengakses menggunakan komputer, ya, tanda silang itu apa, tanda tanya itu apa, kemudian tanda kotak, bentuk kotak itu apa, ya. Kita pasti sudah tahu ini kegunaannya apa. Nah, oleh sebab itu, cultural symbol ini sering digunakan dan tidak diganti supaya tidak memberikan ambiguitas terhadap user, ya. Jangan sampai tanda panah ke kanan ini kemudian ketika kita klik malah menjadi ke kiri, ya. Jangan sampai ketika kita klik tanda tanya untuk help atau mungkin untuk question atau mungkin untuk info, ini kemudian akan pindah ke laman berikutnya yang ternyata berbeda, tidak sesuai dengan apa yang kita klik, tidak sesuai dengan permintaan kita, ya. Kemudian untuk yang gambar tempat sampah. Nah, tempat sampah ini biasanya digunakan untuk apa, teman-teman? Simbol ini. Menghapus, Bu. Menghapus? Oke. Sebenarnya untuk penghapusan data itu bisa di-restore nggak sih, teman-teman? Bisa di-restore tidak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Kemudian ketika bisa di-restore, apakah ukurannya masih sama? Ukurannya sama atau tidak? Nggak tahu. Oke, kita pernah melakukan delete data atau delete file, ya. Kemudian kita buka recycle bin. Itu kemudian kita restore. Kita pernah cek nggak hasil dari filenya tersebut? Apakah sama besarnya ukuran filenya dan sebelum ketika kita hapus? Sama atau tidak, teman-teman? Kayaknya sama sih, Bu. Oke. Ketika kita merestore dari recycle bin, ya, biasanya itu dia akan kembali ke foldernya, ya. Pasti akan kembali ke foldernya. Nah, ketika kita buka, file itu sama size-nya. Tetapi hal berbeda lagi ketika ada penghapusan secara khusus, ya. Biasanya ada juga untuk penghapusan khusus di mobile phone ataupun komputer. Biasanya dia tetap terhapus, tetapi hanya tersisa thumbnails-nya saja. Ya, thumbnails itu hanya berupa interface ketika kita melihat beberapa tiles-nya saja, ya, ada tiles-nya saja. Nah, itu hanya interface kecil. Itu akan terlihat pixelnya, akan terlihat kotak-kotaknya. Nah, itu namanya thumbnails. Tapi untuk data digital itu sangat sulit sekali untuk dihapus, benar-benar hilang kosong itu akan sangat sulit, teman-teman, ya. Nah, jadi oleh sebab itu, flash disk atau mungkin hard disk kita itu memiliki umur. Nah, umur device tersebut itu tergantung dengan berapa kali kita menginput atau save file dan berapa kali kita output atau delete file. Nah, itu terhitung, teman-teman, ya. Jadi mungkin ada yang merasa flash disknya sudah rusak atau mungkin hard disknya sudah tidak bisa digunakan. Nah, umur itu akan berakibat dari berapa kali kalian mendelete, berapa kali kalian save di device tersebut. Nah, itu adalah akan mempengaruhi umur dari device-device tersebut. Oleh sebab itu, kalau kalian mungkin ganti handphone, ya, ganti mobile phone, lebih baik untuk memorinya pun, memori eksternalnya pun juga harus diganti. Nah, seperti itu. Users with disabilities. Disabilitas. Nah, kalian tahu Stephen Hawking, teman-teman? Dia ilmuwan, ya, ilmuwan fisikawan yang cukup terkenal, tetapi dengan disability yang dia miliki, seperti dia tidak bisa berjalan, kemudian dia tidak bisa beraktivitas seperti manusia pada umumnya, tetapi dia memiliki otak yang sangat cerdas, teman-teman. Kemudian dia menggunakan atau mungkin
dia selama beraktivitas dia berada di kursi rodanya, tetapi kursi rodanya ini seperti robot. Nah, kenapa seperti robot? Dia bisa cukup mengoperasikannya dengan pikirannya mungkin dan juga dengan tangannya. Tangannya masih bisa digunakan teman-teman. Jadi ketika dia ingin mengakses komputer, ada komputer khusus yang diletakkan di depan persis ya seperti di pangku itu ya. Jadi di depannya itu jadi dia langsung bisa mengakses komputer. Apapun ide yang dia ingin sampaikan dia menggunakan komputer tersebut. Nah, begitu juga untuk berkomunikasi dia juga menggunakan device tersebut. Jadi beberapa sistem atau mungkin beberapa device ini memang dirancang untuk digunakan user yang memiliki disabilitas. Kalian pernah melihat keyboard huruf braille? Itu ada ya teman-teman ya, nanti mungkin kalian bisa googling. Jadi huruf braille itu juga diaplikasikan di keyboard. Nah, keyboard itu ketika kita raba ya, itu ada beberapa sesuatu yang menonjol ya. Biasanya akan kita bisa merasakan dengan menggunakan indera peraba kita. Nah, di keyboard braille itu biasanya digunakan untuk orang yang buta, tetapi dia masih ingin berinteraksi dengan komputer. Nah, saya tanya nih teman-teman nih, kalian menggunakan WhatsApp semua ya? Ketika orang yang tunanetra itu menggunakan WhatsApp, itu caranya gimana teman-teman? Atau mereka tidak bisa menggunakan WhatsApp? Ada yang tahu? Bagaimana mereka menggunakan WhatsApp? Itu pun tanpa keyboard huruf braille ya. Kira-kira gimana? Kalian tahu voice note ya? Nah, Ada voice note, Bu. betul. Kalian tahu voice note. Jadi biasanya mereka menggunakan voice note karena benar-benar saya pernah melihat ya. Jadi di depan saya itu pernah duduk bapak-bapak yang memang tunanetra. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan menggunakan handphone. Dia membawa handphone waktu itu. Saya penasaran kira-kira bagaimana cara beliau mengoperasikan gitu ya. Nah, ternyata orang tersebut berinteraksi dengan lawan bicaranya, dia cukup klik dari voice note-nya saja dan kemudian didekatkan di telinga. Jadi mereka bisa berkomunikasi. Lancar kok komunikasinya, sangat lancar. Jadi saya kira WhatsApp ini sudah memang dirancang pula untuk beberapa user yang memiliki disability ya. Jadi seperti itu. Butuh rencana awal pastinya. Kira-kira disability yang sampai mana sih untuk pengaksesan sistem ini? Apakah hanya bisa digunakan untuk orang yang buta, ataukah juga bisa digunakan untuk orang yang tunarungu dan tidak bisa berbicara? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian high cost pastinya karena kita memiliki fitur-fitur baru nantinya untuk beberapa user disability yang memiliki keperluan khusus ya. Beberapa negara mewajibkan agar sistem komputer dapat melayani user dengan disability. Kemudian ada juga teman-teman untuk yang pengaksesan atau user yang memiliki disabilitas berupa seperti mereka tidak memiliki tangan, biasanya mereka akan mengoperasikan komputer dengan menggunakan kaki. Jadi kaki sebelah kiri atau mungkin sebelah kanan ya. Kaki sebelah kiri nanti kaki yang sebelah kanan biasanya digunakan untuk menggunakan mouse ya. Kemudian yang kaki sebelah kiri biasanya dia bisa langsung mengoperasikan keyboardnya. Tetapi keyboardnya tidak seperti QWERTY yang biasa kita gunakan, tetapi di sana untuk tombolnya pun juga khusus dan memang didesain keyboardnya itu lebih besar daripada keyboard yang biasa kita gunakan ini. Oke, yang ini kita lanjut saja. Evaluasi user interface, kita membutuhkan waktu untuk belajar. Contohnya saja ketika kita menggunakan Microsoft Word awal-awal itu ya, waktu mungkin kalian menggunakan Microsoft Word dalam kurun waktu berapa lama, saya kira tidak membutuhkan waktu lama ya. Mungkin waktu SD kalian baru melihat, oh interface Microsoft Word seperti ini. Pasti kalian juga hanya bisa menebak-nebak ya, kira-kira kalau saya klik ini hasilnya apa, kalau kita klik feature
untuk home ini hasilnya seperti apa, ya. Jadi ada learning time yang kita butuhkan. Kemudian performance speed dan juga ada error rates, retention, subjektif. Nah, ini bergantung pada kriteria human factors-nya. Ini kita lebih mempelajari ke human factors ya teman-teman ya, karena untuk awal mula ini kita harus benar-benar tahu faktor-faktor yang akan diberikan oleh manusia itu nanti apa saja, dan kemudian user profile-nya ini nanti apa saja sebelum merancang atau sebelum membuat desain dari interface atau antarmuka. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman materi yang saya sampaikan hari ini? Jelas ya, saya harap ya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap jelas ya. Kemudian saya minta nanti kalian bisa download ya, download dari LMS untuk materi hari ini sudah saya attach di sana. Saya ingin kalian juga mempelajari ya dari di luar dari slide yang saya berikan ya, karena nanti ada beberapa pula mungkin beberapa informasi yang bisa disampaikan di sini. Mungkin bisa jadi kalian mendapatkan ilmu baru atau informasi baru yang kemudian bisa ditanyakan ke saya. Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Di sini yang penting kita bisa santai dan enjoy, tetapi tetap dalam etika yang sudah kita setujui, gitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya teman-teman ya sebelum saya tutup ya. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Ya, Bu. Oke, setelah ini Ya, Bu. masih ada mata kuliah lain? Masih, Bu. Wow, semangat ya. Jangan lupa sarapan nanti sebelum lanjut ke materi berikutnya atau mata kuliah berikutnya ya. Oke, baik. Oke, Bu. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyalakan waktu. Sangat pagi ya karena kita waktunya memang jadwal pagi. Tapi saya senang karena saya melihat jam 7 tadi, jam 7 lebih 5 mungkin ya. Itu tadi kalian sudah banyak yang melakukan presensi. Itu jempol sekali lah untuk kalian yang rajin untuk presensi jam 7. Dan saya ingin kalian tetap semangat walaupun kita hanya bisa berinteraksi melalui online ini. Dan juga jaga kesehatan ya semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat. Oke, baik. Kuliah saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi.